Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja, upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, kita masih berbicara hikmatologi, dasar negara, ideologi bangsa, Pancasila. Sampai kita pada yang ketujuh, kesosialan, atau kami ambil di ini dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa ada kesosialan? Barangkali terdengar agak aneh ya, karena jarang orang berbicara kecuali keadilan sosial. Pemirsa, jika panjenengan Anda memperhatikan irisan-irisan yang ada di lingkaran itu semua ke dan berakhiran an. Ada ketuhanan, kemanusiaan, keadapan, kemudian kerakyatan, kehikmatan, kewakilan, kesosialan. Kami mencoba konsisten dengan 7 pembidangan yang sudah kami rintis sejak tahun 2009 dengan konsep sastra sabdana. Jadi sabta dalam pesona secara etimologisnya yaitu 7 yang mempesona. Bukan pada karya kami yang mempesona, tetapi kami terpesona dengan 7 keajaiban yang diciptakan oleh Allah Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, Maha segalanya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara kesosialan, maka sama sekali tidak terpisah dengan ketuhanan. Tentu yang kami maksudkan adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di saat kita berbicara ketuhanan, teringat kami, ini beberapa kali saya buka tetapi belum sempat kami kaji. Data yang ada di dalam Sabdana, jadi yang ke-18.134, demokrasi bagian kedua, yang saya tulis pada jam 00.54 sampai 57 tanggal 6 Maret tahun 2004 ya. Kami bacakan dulu pertalian dengan kesosialan terkait dengan ketuhanan. Jargon tertinggi, lataisme, suara rakyat, suara Tuhan. Apakah dasarnya suara rakyat dianggap suara Tuhan? Bagaimana rakyat kebanyakan awam dianggap mewakili Tuhan? Mengapa rakyat dijadikan alasan suaranya firman Tuhan? Bukankah suara rakyat benar-benar tak pernah didengarkan? Tak didengar oleh mereka yang disebut perwakilan. Lembaga legislatif hanya suara partai pemegang kekuasaan. Pemirsa, data yang ada di dalam karya sastra kami ini tidak sekedar guratan yang bernada sama, tidak sekedar puitis, namun
puitis tidaknya bergantung dari cara hati kita menerima, cara cerdas hati kita melantunkan kata. Karena betapapun puitisnya, jika kita lontarkan dengan nada-nada yang kasar, maka yang puitis, yang mengandung nilai seni tetap tidak memiliki arti kecuali kemarahan. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kami berbicara, tentu saja berdasarkan pandangan-pandangan tercerahkan dan sangat cerdas, istimewa para pendiri bangsa, kemudian guru-guru kami tercinta. Pandangan cerdas apakah? Pandangan cerdas yang tidak pernah menyamakan suara Tuhan dengan suara rakyat, dengan suara insan. Mentali hubungkan firman di dalam kitab-kitab suci yang diyakini oleh ragam agama dan kepercayaan di bumi pertiwi, direnda, direka dengan cerdas sehingga menjadi Pancasila. Sungguh, jika kita berhenti sebagai anak bangsa, menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhurnya, maka kita tidak bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan kita tidak berterima kasih kepada sesama, khususnya sesama yang tidak sama, yakni adalah para pendiri bangsa. Bahkan jauh sebelum itu, tokoh-tokoh perang pra-kemerdekaan seperti Tuanku Imam Bonjol, kemudian ada Panglima atau Pangeran Diponegoro, dan seterusnya. Semuanya tak pernah mensejajarkan suara rakyat dengan suara Tuhan. Jangankan sejajar, untuk memahami satu kata hikmah yang kami pakai menjadi terminologi hikmatologi ini, sampai kapanpun dikaji hikmah itu tidak pernah akan habis. Karena sungguh indah tamsil di dalam Alkitab. Satu raja-raja 40-an, 49 dan seterusnya begitu. Difirmankan oleh Tuhan bahwa hikmah itu sekali lagi bagai pasir di tepi lautan, bagai pasir di tepi samudera, sungguh tak terhitung. Al-Quran pun juga memberikan tamsil. Siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, maka hikmah itu memiliki kandungan makna yang berjuta tiada tara. Al-Baqarah 269. Karena itulah kami menggugat dalam tanda petik, ya, orang yang latah isme. Kami sudah pernah menayangkan seri lataisme, ya. Insya Allah, ya. Apa sih lataisme itu? Lataisme itu apa saja yang populer diikuti dan diyakini tanpa menggunakan hikmah penggalih kecerdasan tertinggi dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Itulah lataisme. Jadi ada demokrasi, kita ikut demokrasi itu yang terbaik. Jika sejak rumusan atau
persidangan rumusan dasar negara itu masih marak demokrasi, kait kelindankan dengan nilai-nilai luhur Indonesia, musyawarah untuk mufakat, niscaya kita tidak harus patuh untuk mengikutinya. Bukan berarti generasi Soekarno-Hatta yang dikatakan oleh Y.B. Mangunwijaya Romo, sang legendaris Kalicode Ngayogyakarta Hadiningrat ini, dia mengatakan bahwa generasi Soekarno-Hatta itu lebih cerdas dari generasi kita. Tidak berarti tak cerdas kalau kita mengkritisi. Karena apa? Kita ambil tamsil atau analog. Sumpah Pemuda itu istilahnya tidak ada ketika Sumpah Pemuda digaungkan, dikumandangkan oleh para pemuda yang berjuang untuk Indonesia merdeka. Tetapi justru Profesor Master Haji Muhammad Yamin yang merumuskan kata Sumpah Pemuda di tahun 1930-an. Tidak berarti Yamin tidak menghargai para pemuda yang berjuang sebelumnya. Tidak. Tetapi menginovasi itu justru bentuk menghargai yang sesuai dengan kondisi atau peradaban yang menyelimuti. Jadi ketika Sumpah Pemuda belum bernama Sumpah Pemuda, atau judulnya belum Sumpah Pemuda, kemudian di masa Yamin ditetapkan sebagai Sumpah Pemuda, maka sama dengan kami mengikuti pola dari Profesor Yamin bahwa di saat Bung Karno mengatakan demokrasi yang kita anut bukan demokrasi ala Amerika ataupun ala Barat dan ala negara-negara yang lain, dan sampai hari ini belum ada yang menggantikan kata demokrasi terhubung dengan Pancasila. Kamilah yang berusaha untuk menginovasinya di tahun 2014. Jadi 10 tahun yang lalu. Bahwa ketika kita berdasarkan Pancasila, maka yang terbaik, terpantas, paling pas tentu saja menurut kami. Jadi boleh berbeda Anda semuanya. Bukan sistem demokrasi pemerintahan Republik Indonesia, tetapi sistem hikmatokrasi. Jadi sistem pemerintahan hikmatokrasi adalah sistem yang genusnya, yang induknya berasal dari Pancasila. The Supremes of Grand Theory yang kami turunkan adalah hikmah ketuhanan yang Maha Esa. Saya berharap hikmah ketuhanan yang Maha Esa itu tidak terbantah. Tidak terbantah dalam pengertian ketika kita beranjak dari Al-Quran dan Alkitab, maka hikmah ketuhanan yang Maha Esa itu kami meyakini berasal dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Berasal dari Gusti Kang Murbeng Gesang, berasal dari Sang Yang Widewasa, berasal dari Hari Krishna, berasal dari Tiens, menurut pandangan beda, pandangan bineka saudara-saudara kita. Sebutan-sebutan itu adalah sebutan-sebutan yang diyakini, dimiliki oleh saudara seperkemanusiaan, saudara sebangsa kita. Karena itu kita patut bangga. Dan lataisme suara rakyat, suara Tuhan, tidak
perlu, tidak butuh untuk diikuti. Karena suara rakyat memang bukan suara Tuhan. Apakah dasarnya suara rakyat dianggap suara Tuhan? Tidak ada dasarnya. Kecuali dasar filosofis dari peradilan di Eropa yang mengatakan bahwa ketika hakim memutuskan sesuatu, maka tidak bisa dibantah. Ini adalah kesalahan dari jargon, dari aksioma, dari rumus mutlak ilmu hukum. Seharusnya ketika tidak berangkat dari hikmah ketuhanan yang Maha Esa, maka keputusan hakim masih bisa dikoreksi. Kemudian jika ada yang mengatakan, guru besar, kapan selesainya kalau tidak ada keputusan yang dihentikan? Selesainya ketika hakim-hakim itu hatinya dibimbing dan betul-betul tertaut kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita bisa membuktikan betapa banyak keputusan-keputusan hakim yang betul-betul nista karena merubah esensi dari hikmah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau lari dari hikmah berketuhanan yang Maha Esa, jatuhnya kemana? Syahwat manusia. Dan syahwat manusia itu rata-rata dusta belaka. Manusia yang tidak dibimbing oleh hikmah ketuhanan yang Maha Esa pasti culas, pasti pembohong, pasti menipu. Praktek-praktek demokrasi. Seseorang bersumpah 5 tahun, kemudian belum sampai 5 tahun ditinggalkan dengan alasan ada undang-undang yang mengatur. Dan undang-undang yang mengatur itu, yang membuat, yang menandatangani, tidak berhikmah ketuhanan yang Maha Esa. Berhikmah pada demokrasi. Bagaimana rakyat kebanyakan awam mewakili Tuhan? Jangankan pada firman, sekedar hafal Pancasila saja tidak semua orang, apalagi paham maknanya. Mengapa rakyat dijadikan alasan suaranya firman Tuhan? Sekali lagi, alasan-alasan suara rakyat dijadikan sebagai firman Tuhan karena banyaknya kepentingan. Dan kepentingan yang paling esensial, yang paling hakiki ketika pemilu kada semacam yang diselenggarakan di tahun 2024 ini adalah semangat syahwat tahta. Sumpah ditinggalkan demi ingin meraih tahta. Alasannya, kami berjuang untuk rakyat. Rakyat yang mana? Sedangkan Anda ketika menjadi anggota legislatif saja sangat amat belum menampakkan mewakili rakyat. Anda hanya sekedar mewakili partai. Bukankah suara rakyat benar-benar tak pernah didengarkan? Kita bisa melihatnya. Kasus-kasus kecil sampai dengan besar. Bahkan guru dituduh oleh wali murid dan seterusnya. Sungguh pentas-pentas ajaran demokrasi sangat tidak berhati nurani. Ketika pentas demokrasi tidak berhati nurani, maka sangat sulit dikatakan menuju keridhaan Allah Tuhan yang Maha Esa. Dan kita bisa menyaksikan tak didengar oleh mereka yang disebut perwakilan. Jika ada demonstrasi, ditutup jalan-jalan. Bahkan tidak jarang
suara yang mestinya dilantunkan dengan yang muslim mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim, maka ar-Rahman ar-Rahim yang mestinya menyemangati sesama anak bangsa walaupun seragamnya berbeda, menjadi suara-suara tembakan, suara-suara pentungan, sungguh memiriskan. Tidak ada rasa kesosialan. Lembaga legislatif hanya suara partai pemegang kekuasaan. Demikian juga lembaga eksekutif. Lembaga-lembaga yang tidak mewakili nilai-nilai Pancasila tidak berarti harus dibubarkan, tetapi orang-orangnya harus dididik moralnya. Dan jika memang sudah keterlaluan melanggar konstitusi, melanggar peraturan perundangan, dan terbukti memang menyalahgunakan kekuasaan, maka memecat tidak dengan hormat itu niscaya prosedurnya, prosesnya harus bermartabat dan menghormati rasa kesosialan, rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tutur kata kami boleh jadi tak teratur, kata pun ada yang mungkin kurang beretika. Marilah kita bertegur sapa dengan lembut bijaksana demi membangun konstruksi sosial berketuhanan yang Maha Esa. Silahkan saudaraku menikmati keyakinannya masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan, tanpa menista sesama manusia, apalagi sesama anak bangsa. Terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa memberkahi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek ideologi dan bersyariah, agama ada kesamaan